Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empianus Eko Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai percabangan menggunakan switch. Adapun struktur dari switch itu sendiri dapat dilihat pada modul 5.4 di sini. Pada modul 5.4 ini kita dapat melihat struktur penulisan dari switch itu sendiri, di mana dimulai dengan switch, setelah itu buka kurung, tuliskan ekspresinya apa, setelah itu dibuka kurung kerawal, dalam kurung kerawal dituliskan case, misalnya di sini case nilai pertama, tuliskan pernyataan pertama, dan diakhiri dengan break. Break di sini berfungsi untuk memberhentikan kondisi yang pertama ini apabila telah terpenuhi. Dan setelah itu case nilai kedua, dan tuliskan pernyataan yang kedua, tuliskan break. Setiap membuat case itu harus diakhiri dengan perintah break sampai terakhir berapa buah case yang kita butuhkan. Dan di akhir case ini kita harus mengetikkan default. Ini fungsinya sama dengan fungsi else di dalam percabangan menggunakan if. Dan terakhir diakhiri dengan kurung kerawal tutup. Nah, sekarang langsung saja kita coba membuatkan program untuk implementasi dari switch ini. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Di sini saya telah berhasil membuat project dengan nama modul 5-4 dan nama filenya modul 5-4 juga. Untuk pembuatan project dan pembuatan file saya telah bahas pada video tutorial sebelumnya. Nah, sekarang saya langsung saja untuk pembuatan program untuk implementasi dari penggunaan switch. Oke, pada lembar kerja ini langsung saja kita ketikkan sintaknya. Pada program kali ini saya akan mengimplementasikan switch untuk memilih dosen C++ pada kampus saya. Pertama-tama saya buatkan komentar terlebih dulu. Nah, sekarang langsung saja kita ketikkan library pertama yang kita butuhkan dalam pembuatan program dalam C++, yaitu library iostream, di mana library ini berfungsi untuk perintah input atau output dalam program. Kedua, using namespace std, ini maksudnya kita mendeklarasikan semua elemen standar dalam C++, sehingga kita dapat mengimplementasikan semua elemennya. Sekarang langsung saja kita masuk pada pembuatan fungsi utama program, integer main, buka kurung kerawal. Selanjutnya kita buat variabel pilihan. Variabel ini nanti kita butuhkan pada saat meminta input kepada user. Nah, selanjutnya kita buat di sini saya buat nama saya terlebih dulu. Teman-teman semuanya boleh membuat dengan yang lain sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya saya buatkan judul dari program kita, yaitu di sini saya beri judul penggunaan switch.
pada program ini kita melihat ada perintah cout. Ini merupakan perintah untuk menampilkan data ke layar pada saat program dijalankan. Untuk setiap kita menampilkan data, kita harus menyertakan perintah cout di awal perintah. Pada program ini saya akan membuatkan nama-nama dari dosen yang ada di kampus saya. Yang pertama saya buat Ari Setijadi Prihatmanto. Yang kedua saya buat Dr. Aci Ida Nuryandari. Dan yang ketiga saya buat Dr. Pranoto Rusmin. Dan yang keempat saya buat Dr. Helwadi Hindersah. Nah, yang kelima saya buat Marisa Paryasto MT. Dan yang keenam saya buat Kusprasapta Mutijarsa MT. Dan yang ketujuh saya buat Syahban Rangkuti MT. Dan yang ke-8 saya buat Reza Dharmakusuma MT. Dan yang ke-9 saya buat Ferlin Ashadi MT. Dan yang ke-10 saya buat di sini Hari Septanto MT. Nah, pada program ini kita melihat ada and else dan /n. Ini kedua-duanya fungsinya sama untuk berpindah kepada baris selanjutnya. Nah, ini semua adalah staff-staff yang ada di kampus saya. Nah, sekarang dari staff ini nanti kita akan memilih mana staff yang mengajarkan C++. Nanti pada program, apabila staff yang dipilih itu benar, dia mengajarkan C++, maka ditampilkan pilihannya benar. Nah, sekarang kita minta input data kepada user, minta input pilihan pada user. Nah, untuk meminta input data kepada user, kita menggunakan yang pertama cout. Ini merupakan perintah staf pengajar pemrograman C++. Dan selanjutnya kita ketikkan cin pilihan. Di sini user nanti akan menginputkan pilihannya, dan setelah itu ditampung dalam variabel pilihan. Nah, di sini cout and else di sini berfungsi untuk berpindah pada baris selanjutnya. Nah, sekarang baru kita masuk pada pembuatan switch-nya. Di sini kita ketikkan switch terlebih dulu dan ekspresinya pilihan, karena kita mengambil pilihan ini nanti sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Nah, sekarang kita buatkan case yang pertama. Case yang pertama itu saya akan menampilkan pilihan Anda salah, karena yang pertama itu Dr. Ari Setijadi Prihatmanto, dia bukan dosen untuk C++. Nah, diakhiri dengan break. Dan yang kedua, kita buatkan sini saya menampilkan pilihannya benar, karena staf yang kedua ini adalah pengajar bahasa pemrograman C++. Selanjutnya saya buatkan case yang ketiga. Pilihan Anda salah, karena
staf atau dosen yang ketiga itu bukan mengajar C++. Nah, begitu selanjutnya kita buatkan sampai case yang terakhir. Dalam pembuatan switch case ini harus disertai dengan break sesudahnya. Karena tanpa disertai dengan break, maka dia akan mengeksekusi kondisi yang selanjutnya. Break di sini berfungsi untuk memutuskan apabila kondisi ini terpenuhi. Nah, di sini saya membuatkan ada 10 buah case karena ini berdasarkan dari menu yang ada. Di sini ada 10 staff juga yang tersedia, maka di sini saya buat case sebanyak 10 buah. Sini. Dan terakhir kita tambahkan perintah default. Di sini saya buat pilihan Anda tidak tersedia, tidak ada dalam daftar. Nah, diakhiri dengan tanda kurung kerowok tutup. Selanjutnya kita buat sistem pause. Sistem pause di sini berfungsi untuk menghentikan program sementara sehingga kita bisa melihat input dan output dari program yang kita buat. Nah, selanjutnya kita ketikkan return 0. Return 0 di sini merupakan batas akhir dari program, sehingga pada saat program akan berhenti, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Nah, inilah hasil dari percobaan menggunakan switch. Sekarang langsung saja kita coba running programnya dengan cara menekan tombol F5 pada keyboard. Nah, inilah hasil running dari programnya. Yang pertama, program akan menampilkan berupa daftar staf pengajar pemrograman C++ dari 1 sampai 10. Sekarang ada perintah memilih staf pengajar program C++. Misalnya di sini kita menginputkan nomor 1. Maka di sini case yang dipanggil adalah case yang pertama. Yang ini. Maka pernyataan yang ditampilkan adalah pilihan Anda salah karena Dr. Ari Setijadi Prihatmanto ini bukan dosen pengajar program C++. Sekarang kita coba running lagi dengan memasukkan case yang selanjutnya. Misalnya kita masukkan case yang ke-9, maka pilihan Anda salah karena dosen Verlin Ashadi MT ini bukan dosen pengajar C++. Sekarang kita coba masukkan case yang 7. Ini akan menghasilkan pilihan Anda benar karena Bapak Sahaban Rangkuti ini merupakan dosen yang mengajar pemrograman C++. Kita coba running sekali lagi. Di sini kita akan mencoba memasukkan angka atau pilihan selain dari 10 dosen yang tidak tersedia pada daftar dosen ini. Misalnya di sini kita masukkan
nilainya misalnya 13, pilihan yang ke-13, maka yang keluar adalah pilihan Anda tidak ada dalam daftar. Karena ini yang dipanggil adalah default ini. Kondisi ini yang dipanggil. Karena kondisi dari case yang pertama sampai yang ke-10 tidak terpenuhi, maka dia akan memanggil kondisi default. Nah, itulah implementasi dari penggunaan switch dalam program C++. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terakhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.